Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan pembahasan akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada tujuan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qaul Mufid, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yang merupakan penjelasan dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah Saba ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maka para malaikat itu pun ya merasa takut. Ya, para mereka merasa takut ya akan kebesarannya Allah, akan keagungan Allah ketika Allah berfirman kepada mereka, ya, berbicara kepada mereka, maka mereka pun merasa takut. Ya, kemudian hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ya, kemudian ketika ya dihilangkan rasa takut mereka dari hati-hati mereka, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah selesai berbicara kepada mereka, maka hilanglah rasa takut mereka. Qalu madza qala rabbukum, maka mereka mengatakan, ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan kalian, apa yang dibicarakan, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian. Ya, ini perkataan malaikat ya. Setelah selesai Allah berbicara kepada mereka, ya, mereka pun tunduk, ya, mereka pun memiliki rasa takut ya terhadap keagungan Allah, kebesaran Allah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala Allah berfirman, berbicara kepada mereka atau menyampaikan sesuatu kepada mereka, maka setelah selesai maka dihilangkanlah dari hati-hati mereka rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mengatakan, apa yang difirmankan oleh Tuhan kita atau Tuhan kalian, apa yang disampaikan oleh Tuhan kalian kepada kita, qalul haq, maka mereka para malaikat mengatakan hak, yaitu Allah menyampaikan kebenaran, ya, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, perkataan Allah, ucapan Allah yang tidak hak. Semuanya hak, benar. Ya, semuanya adalah benar, termasuk Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu merupakan firman Allah, merupakan ucapan Allah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi wahyu Allah Al-Qur'anul haq, ya, tidak ada di situ kebohongan, tidak ada di situ berita hoax,
Ya, karena bersumber dari al-haq juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang benar adanya, satu-satunya yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini, dan satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Ya. Bahwa al-aliyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah al-ali. Al-ali itu maha tinggi, ya. Al-kabir, dan maha agung atau maha besar. Ini kuat Islam, azakumullah. Ya. Jadi di sini, ya, menunjukkan bahwasanya yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah. Tidak ada, ya, karena kita bicara masalah akidah, ya. Jadi ayat ini ditulis oleh Syekhul Islam untuk menetapkan masalah akidah yang benar, bahwasanya yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada sekutu-sekutu tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saja malaikat yang merupakan makhluk yang terbesar, ya, atau makhluk yang besar, malaikat ini makhluk yang kuat juga, ketika Allah berfirman mereka takut, ya, kepada Allah Subhanahu, mereka tunduk, mereka mendengarkan dengan baik apa yang Allah sampaikan kepada mereka, ya, karena malaikat ini adalah ciptaan Allah, ya, sebesar apapun, sekuat apapun makhluk yang ada di dunia ini, termasuk malaikat, ya, yang ada di alam semesta ini, termasuk malaikat itu pun, mereka tunduk kepada Allah, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan para malaikat, yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan para malaikat, bahkan malaikat pun tunduk dan beribadah, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Tidak ada malaikat yang menyelisihi perintah-perintah Allah, tidak ada malaikat yang tidak beribadah, semua malaikat beribadah, sujud, ruku, ya, memuji Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka malaikat, ya, hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika malaikat saja, makhluk yang besar, makhluk yang kuat, yang lebih kuat daripada manusia, menyembah hanya kepada Allah, ia mengagungkan Allah, takut hanya kepada Allah, maka sepantasnya manusia yang lemah ini, ya, yang lemah, kita manusia adalah manusia, kita inilah makhluk yang paling lemah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, maka lebih pantaslah kita untuk beribadah hanya kepada Allah, itu maksudnya. Maka kita lebih pantas untuk menyembah hanya kepada Allah, berdoa, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, mengadukan segala problem-problem kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Jangan menjadikan makhluk-makhluk sebagai tandingan-tandingan Allah, sebagai sekutu-sekutu Allah. Jangan kita mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah. Ya, mengangkat berhala-berhala, patung-patung sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, atau sebagai perantara-perantara yang menghubungkan kita dengan Allah. Ya, ini adalah harus kita tinggalkan semuanya. Karena apa? Karena malaikat saja yang memiliki kekuatan yang luar biasa berkali-kali lipat dibandingkan kekuatan manusia, ya, mereka pun takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu inti yang beliau sampaikan itu dalam kitab ini, yaitu kita mesti memurnikan ibadah kita, penyembahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, ya, kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah, ya, kita hadirkan rasa harapan kita kepada Allah dan kecintaan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menjalankan perintah-perintah Allah itu dengan penuh kecintaan. Artinya tidak ada paksaan, tidak ada merasa terpaksa kita menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larang-larang Allah, tidak ada keterpaksaan. Yang kedua, harus ada kecintaan. Ya, kita cinta menjalankan, kita suka menjalankan perintah-perintah Allah, suka untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, jamaah sekalian.
Yang kedua, harus ada ketundukan, tidak ada kesombongan. Ya, kita tinggalkan semua artinya keangkuhan kita, kita harus tunduk dan pasrah kepada aturan yang Allah buat, yang Allah perintahkan kepada kita. Dan juga kita senantiasa berharap ya dengan kita beribadah itu Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat derajat kita, memberikan kita ganjaran-ganjaran pahala dan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan juga kita harus ada rasa takut ya, takut jika kita menyelisih perintah Allah, takut terhadap siksa Allah kalau kita melanggar larangan Allah dan seterusnya. Ini ikhwatul Islam ya, pilar-pilar ibadah yang mesti ada pada diri kita tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini disebutkan Allah itu maha tinggi ya, disebutkan dalam ayat tadi itu huwal aliyul kabir, dan Allah itu maha maha tinggi. Ya, maha tinggi. Ya, Allah maha tinggi. Maha tinggi di sini tinggi zatnya Allah, tinggi sifatnya Allah. Allah itu memiliki sifat yang sangat tinggi, ya. Artinya sifat yang sangat mulia, ya. Sifat yang sempurna, yang paling sempurna. Tidak ada sifat-sifat Allah yang kurang, tidak ada sifat-sifat Allah yang tidak baik. Begitu juga tinggi zatnya Allah, karena Allah berada di atas aras. Ya, dan aras itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi, ya, yang paling besar, dan Allah berada di atas aras. Tapi sekali lagi Allah tidak butuh kepada aras, ya. Allah bersemayam di atas aras, tapi Allah tidak butuh kepada aras. Justru aras yang butuh kepada Allah, karena aras adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makhluk Allah itu butuh kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah yang menciptakan aras, Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk diri kita, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras ya, yang memayungi ini alam semesta ini, langit-langit yang sangat luas dipayungi, ya, diliputi oleh aras yang sangat luas sekali. Tapi sekali lagi Allah maha besar, Allah maha tinggi dari makhluk-makhluknya. Ini ikhwatul Islam. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah itu berada di ketinggian, ya, berada di atas langit yang ketujuh. Ya, kalau kita bicara tentang langit, maka kita mesti lihat menengok ke atas. Tidak ada langit kita menengok ke bawah. Tidak ada langit menengok ke samping kiri kanan, tapi ke atas. Ya, disitulah Allah, di atas langit yang ketujuh, yaitu tepatnya di atas arsy Allah, dan arsy itu berada di atas langit yang ketujuh. Ya, ikhwatal Islam azakullah, tentu kita tidak bisa membayangkan berapa jaraknya itu antara bumi dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Belum ada penelitian yang bisa menentukan berapa jaraknya. Ya, begitu jauhnya, begitu tingginya, begitu besarnya, begitu agungnya, ya, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang tadi kita bacakan dalam surah Saba tadi itu ayat 23, ada faedah-faedah yang kita bisa petik. Yang pertama, bahwasanya malaikat itu takut kepada Allah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Para malaikat itu takut kepada Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Ya, yaitu di atas aras, karena Allah berada yang paling tinggi, ya, di bawah segala makhluknya. Malaikat saja yang sangat kuat, ya, yang lebih kuat daripada manusia, kekuatannya, ya, kecepatannya dan seterusnya, itu takut kepada Allah. Apatah lagi kita ini. Iya, kalau ada manusia yang tidak takut kepada Allah, maka manusia adalah manusia yang sombong. Ya, lihatlah, kita lihat manusia-manusia yang sombong, yang tidak takut kepada Allah, Allah binasakan di dunia ini seperti apa? Raja Namrud ya, yang hidup di zaman Nabi Ibrahim. Allah musnahkan dia. Allah Allah binasakan dia di dunia. Ya, Allah mengirimkan satu ekor lalat, nyamuk yang masuk ke hidungnya, lalu masuk ke otaknya. Maka dia pun kesakitan dan akhirnya hancur otaknya, dipukul oleh pengawal-pengawal mereka, karena baru dia merasakan enak kalau kepala itu dipukul dengan alat. Akhirnya hancurlah. Itu contoh saja ya, orang-orang yang memiliki kekuasaan, manusia memiliki kekuasaan, kerajaan, bala tentara, kekuatan, tapi mereka tidak takut kepada Allah, tapi dia tidak takut kepada Allah.
ya, tidak mau tunduk kepada aturan Allah, tidak mau menerima daripada perintah-perintah Allah untuk menyembah hanya kepada Allah saja, maka Allah binasakan. Ya, siapa lagi manusia di dunia ini Allah ceritakan dalam Al-Quran yang Allah binasakan? Raja-raja, para raja yang zolim. Itulah Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Mesir, yang disebut yang hidup di Mesir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, dia memiliki istana-istana yang megah, pengawal-pengawal, kerajaan-kerajaan dan seterusnya, bala tentara, kekayaan dan seterusnya, kekuasaan. Tetapi Firaun ini tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Bahkan dia menantang Allah, menganggap mengangkat diri sebagai Tuhan yang paling tinggi. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dia di Laut Merah dengan segala bala tentaranya yang jumlahnya cukup banyak sekali pada saat itu. Artinya, jika manusia ini tidak takut kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, apalagi tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebinasaan, ya, akan mendapatkan kehancuran, kehinaan di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Yang kedua, faedah yang kita bisa petik dari ayat yang kita bacakan tadi, surah Saba ayat 23, bahwasanya malaikat itu memiliki hati-hati. Ya, sebagaimana manusia memiliki hati, malaikat juga memiliki hati. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga tatkala telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, yaitu hati-hati para malaikat. Jadi malaikat memiliki hati, sebagaimana manusia juga memiliki hati. Cuma tentu hatinya malaikat dengan hatinya manusia pasti berbeda. Artinya malaikat juga takut kepada Allah. Malaikat juga artinya juga sebagai hamba Allah juga menjalankan perintah Allah juga mereka sebagaimana manusia juga diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya malaikat itu adalah memiliki zat, memiliki apa namanya, tubuh, ya, dan ruh, sebagaimana manusia memiliki tubuh dan ruh. Cuma tubuh kita dan ruh malaikat berbeda. Jadi sekali lagi, malaikat itu bukan cuma ruh, ya, tapi dia juga ada unsur tubuhnya, ada zatnya juga dia. Tapi zatnya malaikat berbeda dengan zatnya manusia. Sebagaimana Allah juga memiliki zat, ya, tapi zatnya Allah berbeda dengan zatnya manusia. Jadi malaikat itu ada ruhnya, ada zatnya. Sebagaimana manusia ada ruhnya dan ada zatnya. Apa dalilnya? Dalil ini, ja'ilul malaikata rusulan uli ajnihatin. Ya, dalam Al-Qur'an Allah SWT menjadikan malaikat itu sebagai rasul-rasul, utusan-utusan Allah yang memiliki sayap-sayap. Jadi malaikat itu memiliki sayap-sayap. Bahkan disebutkan Jibril itu memiliki 600 sayap. Ya, jika sayapnya dibentangkan maka tertutuplah seluruh ufuk ini, ufuk barat dan timur tertutup, ya, oleh sayapnya Jibril, ya, yang 600 itu yang cukup luas sekali, yang cukup besar sekali, yang lebar sekali. Berarti ini menunjukkan bahwa malaikat itu ada fisiknya, ada jasadnya. Ya, bukan cuma ruh saja. Ya, cuma kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya fisiknya, terbuat dari apa, ya. Tapi sekali lagi, malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan manusia ini diciptakan dari tanah, sedangkan jin itu diciptakan dari api. Ikhwatul Islam, azakumullah. Dan malaikat ini adalah hanya saja malaikat ini tidak makan dan tidak minum, ya. Beda dengan manusia. Manusia itu memiliki fisik dan ruh. Hanya saja manusia itu makan dan minum. Adapun malaikat dia tidak makan dan minum. Makan dan minum malaikat adalah bertasbih. Jadi tasbihnya artinya malaikat mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, itu adalah makanan mereka, tasbih mereka, ya. Jadi jangan kita samakan dengan manusia yang makan dan minum. Malaikat itu, ya, tidak ada istirahatnya, ya. Mereka itu setiap saat beribadah kepada Allah siang dan malam. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat ini, yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Ya, malaikat itu bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah, 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 sebanyak-banyaknya siang dan malam, tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti. Ya, bayangkan, ya, tidak pernah berhenti. Beda dengan kita. Kita barangkali mengucapkan subhanallah 33 kali sudah capek, 30 kali, 100 kali sudah berhenti. Malaikat lebih daripada siang dan malam, tidak pernah putus-putus, ya. Itulah kelebihan
yang Allah berikan kepada malaikat, kekuatan yang berikan kepada malaikat sehingga mereka beribadah terus menerus, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya dari ayat yang tadi kami bacakan surah Saba ayat 23 menetapkan bahwasanya Allah itu berbicara dengan pembicaraan yang benar, yang hak. Ya, jadi bukan manusia saja yang berbicara, Allah pun berbicara, bukan saja malaikat yang berbicara, Allah pun berbicara. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan, ya. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil." Dan Allah itu berkata yang hak, perkataan yang benar, dan Allah menunjukkan kepada jalan yang lurus. Iya, ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi kita harus menetapkan pertama Allah itu berbicara, cuma hanya saja berbicaranya Allah, firmannya Allah berbeda dengan bicaranya manusia. Ya, berbeda dengan bicaranya manusia. Tapi kita harus yakin bahwasanya Allah itu berbicara. Tapi berbicaranya Allah ya tentu berbeda dengan berbicaranya manusia. Bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya, bagaimana caranya itu berbeda dengan cara atau hakikat yang dibicarakan atau yang diucapkan oleh manusia tentu berbeda. Sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya Allah memiliki zat, malaikat memiliki zat, begitu juga manusia memiliki zat, hewan-hewan memiliki zat, tapi semuanya berbeda dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang menempati tempat yang tertinggi di atas arasy Allah Subhanahu wa taala, tentu juga berbeda dengan manusia menempati di dunia ini. Ya, caranya menempati manusia berbeda dengan caranya Allah menempati atau bertempat di atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Dalam zatnya sangat berbeda, tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Sifatnya, perbuatannya, ya nama-namanya Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda dengan makhluknya. Ya, tentang itu tadi ketinggiannya Allah, kalam firmannya Allah, pembicaranya, ucapannya Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda, tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala wahwas samiul basir. Tetapi Allah itu memiliki nama-nama dan sifat, ya, yaitu apa? Allah Maha Sami, Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya Allah itu mendengar segala ucapan-ucapan baik yang nampak ataupun yang tersembunyi yang ada dalam hati. Dan Allah Maha melihat dimanapun manusia berada. Ya, di tempat yang terjauh pun, meskipun dia bersembunyi di tempat yang gelap, Allah SWT Maha melihat. Jadi Allah SWT memiliki namanya sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan, berbicara, melihat, mendengar, menciptakan, mematikan. Iya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang, merendahkannya, ya menurunkan namanya ujian-ujian, cobaan-cobaan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, jangan kita membayangkan bahwasanya sifat Allah, perbuatan Allah itu sama dengan sifat-sifat makhluknya. Sangatlah berbeda karena kita adalah makhluk dan Allah adalah Al-Khaliq, dialah yang menciptakan kita. Ikhwatal Islam, azakumullah. Yaitu terkait tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dulu ya, terkait satu ayat saja dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami di sini. Ya, jadi sekali lagi bagaimana tadi kami sampaikan beberapa poin-poin ya, faidah-faidah dari ayat tersebut ya, menunjukkan pembahasan kita terhadap pembahasan akidah, menunjukkan bahwasanya karena Allah Subhanahu wa taala ya yang menciptakan segalanya, yang menguasai segalanya, yang memerintahkan dan mengatur segalanya, maka wajarlah kalau hanyalah Allah yang berhak untuk kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita taati, ya bukan kepada yang lainnya. Ya, karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mengabdi kepada Allah, yaitu kita harus mengikhlaskan ibadah kita, harus mensucikan, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan.
Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dipahami semua, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami dan kekurangan ilmu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta atas segala kehadirannya. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus senantiasa belajar dan mempelajari agama kita ini, khususnya masalah akidah. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kita kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi dalam kajian akidah di pekan depan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.